Sebelum kita latih, seperti biasa kita zikir, kuatkan lagi syahadat kita, tentunya lurus niat, dituju hanya kepada Allah. Talim kita hari ini Anung coba bahas masih bab kelanjutan dari yang kemarin, bab 5 terkait kajian jauh makna makom atau derajat atau stasiun dari ma'rifatullah dan ciri-cirinya. Ini cukup panjang, memang insya Allah mudah-mudahan hari Jumat bisa tamat. Tapi poin ini yang sangat penting sebetulnya, karena pembahasannya termasuk kondisi kejiwaan manusia dalam kondisi kalau sudah ma'rifatullah, dan ini bisa dirasakan dan bisa dibuktikan, ya, insya Allah, ya. Itu gunanya kita talibul ilmi. Kadangkala perasaan itu kita sering terkecoh, ya. Padahal dirasa itu menunjukkan derajat kita di hadapan Allah. Ya, ini penting. Berarti ibarat kita berjalan, sampainya sudah di sana kita dalam menjalani kehidupan. Duduk ya. Dan ini tidak menyangkut usia. Tidak menyangkut usia. Orang lomba lari, ya, itu yang dilihat bukan usianya kan. Ya, siapa dulunya, ya. Jadi siapa yang mau mengamalkannya, siapa yang mau lari. Kalau lomba lari dia diam aja, jalan kaki sementara orang berlari, ya lambat sampainya, lambat ke finishnya, ya. Langsung aja ke tajuk risalah kita terkait ma'rifatullah, ciri-ciri kondisi manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatain, istighfar, zikir kepada Allah, tentunya tidak lupa sholawat sebagai wasilah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Baru kita ulang menyampaikan istighfar ini dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Langsung cukup satu kali kita kepada doa makrifat. Ilahi anta maksudi warib doa matlubi artini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir langsung kodor ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila adiniya asyadihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad. Khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalimatil radin. Wabil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi lastu fil firdaus fi a'la wala aqfa ala naril jahim. Fahdi taubatan waqfir dzunubi fa innaka ghafiru bidzanbil azim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina wasaratil maut wa najatan minan nari wal afan al hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Seperti disebutkan tadi, taklim kita hari ini kita bahas khusus kepada makomat makrifat. Ya, ini agak nggak begitu susah kajinya, tapi penting. Ya. Wajali wajiro min ahli Robbana amrina min ladunka aroma wa hayyilana min amrina rasada. Robbana laludika qulubana wa da'il haitana wa hablana min ladunka aroma innaka antal wahhab ikroman wa tadiman
khusus ikhwan YMA rahimakumullah, baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, semuanya dirahmati Allah. Puji syukur tentunya kita selalu panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradahnya dan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Al-Fakir hari ini yang bodoh ini kita bahas kembali ke bab selanjutnya terkait masalah makrifat ya. Bab ini pada bab 5 ya dalam ilmu rasa Islam ya. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Man arafa haqqa sahidahu fi kulli sya'in. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, tapi mengenal berada di makom makrifat Allah, mengenalnya sudah berada di makom tertentu. Makom itu derajatnya beda dengan awam. Pasti dapat melihatnya pada tiap segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Tentunya bukan dengan mata zahir. Dengan apa? Dengan rasa. Ya, segala sesuatu pasti merasa dikontrol Allah. Itulah derajat maqamat ihsan. Sudah sampai situ ikhwan. Pas kita ngumpul main biliar di tempat kafe, kerasa ada Allah menonton? Belum. Kira-kira gitu. Yang aneh, pas kita talim enggak juga merasa terkontrol Allah, kan aneh. Betul kan? Ada juga yang kayak gitu. Ya. Belum apa-apa main tonjok aja dong. Ini ma'rifat ini. Ya. Ma'rifat itu penting, Masya Allah. Karena menghadirkan rasa di kontrol Allah itu kan gak mudah ya. Terkait apa? Akhlak. Jujur gak? Itu terkait akhlak gak? Kondisi manusia itu bisa kita pelajari, kita amati. Ya, jadi kita mudah arif sama orang. Nggak langsung main tonjok aja nih. Kondisinya gimana nih? Orang itu sedang gila, masa kita tonjok? Kita gila dong. Setuju Pak? Ya, itu kan sulit menangkap hal itu. Kepekaan itu sulit. Orang berilmu kayak gitu loh. Ya. Man ya'rifu haqqan kaunuhu bi maqaman. Gitu ya, Pak. Kaunuhu ma'rufan haqqan ya'muru bi ayyi haddi at-ton. Pada akhiratun aulahiyah. Gitu. Barang siapa yang benar-benar bisa mengenal Allah secara sebenarnya di faktor rasa, tentunya berada di makomnya. Orang yang benar-benar makrifatullah seperti itu pasti ngalamin kejadian apa saja, selalu ingatannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak lupa diri. Enak gak kayak gitu? Wah, enak nih. Tapi ada orang yang gak suka itu. Bentar-bentar ada Allah, gak bisa ngapa-ngapain gue gitu. Pilih seperti itu. Pas pacaran, pas megang ingat Allah. Gimana tuh? Oh, langsung mundur kan? Betul kan? Semua ini hadis-hadis loh. Ya, tapi dalam konsep hadis ruhani. Ya, enggak secara syariat umum dijabarkan. Ya. Man ya'rifu haqqan kaunuhu bi maqaman. Kaunuhu ma'rufan haqqan ya'muru bi ayyi hadi. Autan. Falda akhiratun aulahiyah. Sebelum kita melakukan sesuatu, seperti ada sen dari Allah, jangan. Dan itu kuat. Pertanyaannya, apakah sudah sampai makomat kita begitu? Ya, ini yang perlu kita kaji makrifat. Ya.
Ada dua wali, kita contohkan dulu ya. Ada dua orang wali, dan antum semua wali kok. Tapi ini benar-benar wali, ya. Bukan wali nikah, bukan wali nagari, ya, bukan wali bener wali pahala. Beda mazhab, wali itu beda mazhabnya, pasti beda. Tapi sama-sama derajat makomatnya wali, ya. Yang satu wali ketika ada yang ngasih uang, ya. Wali juga perlu uang, Pak. Datuk kan wali itu di kaumnya perlu uang nggak? Perlu uang. Ya. Ini satu makomat wali bener ini. Pas ada orang datang ngasih uang, justru sang wali ini ngomongnya gini, musibah telah datang. Wah. Pas ngasih uang, ngomong dalam dia musibah sudah datang. Masya Allah, nggak ada orang bisa sampai derajat situ loh. Karena dengan uang banyak pengaruh. Berubah apa? Pengaruh, menjadi banyak. Nah, jadi dia takut. Itu makomat satu macam. Takut apa? Pada sang wali, ya itu takut. Karena ada uang itu tadi menjadi pengaruhnya banyak, timbul takut wali tadi. Makanya ada uang dia jadi cobaan berat. Nah, itu dalam ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam disebut kondisinya bijauki kabad. Catat tuh. Apa namanya? Bijauki kabad, itu makomatnya. Yang kondisi itu, pertanyaannya, apakah antum sudah sampai kondisi itu? Belum doang. Kalau ada antum belajar sama antum. Dan itu nggak bohong. Maka jangan heran. Astagfirullahaladzim, duit kok banyak yang musibah untuk saya. Itu kondisi mereka itu. Bijauki kabar. Banyak yang nggak tahu. Dosen pun banyak yang nggak tahu. Yakin dong, bukan andong mencara kecil. Enggak. Itu teori pikiran yang benar itu. Ya. Kondisi seperti tadi itu mereka hadir di dirinya. Ya. Artinya timbul perasaan takut karena datangnya uang tadi. Nah, ini benar adanya dan banyak loh terjadi. Tapi umumnya ini terjadi bagi orang-orang yang soleh. Solehnya udah tinggi soleh. Nah, apalagi yang bermakomat wali. Jadi beda dong bagi muslim awam. Seperti andung lah, awam masih. Ya. Hal ini menjadi hal yang aneh kan untuk kita itu, orang seperti itu kan. Setuju nggak? Aneh. Ya. Mungkin akan ngomong gini, kok dapat uang jadi malah takut. Gila orang ini. Bisa ngomong kayak gitu kan? Bisa kan? Wajar kan? Ya. Karena sudah tertanam di jiwanya, sudah sampai pada pemahaman bahwa dunia dan uang itu fitnah. Itu Quran kan ngomong gitu. Betul kan? Andong doain antum sampai makomat itu. Udah deh, mau jadi gunung aja tuh. Ya. Korin gak laku itu. Bingung korin itu. Pelojotan itu. Kurus. Kalau korin kurus antum sehat. Ya. Sedangkan wali yang satunya, itu wali yang satu tadi ya. Ya. Ini wali yang kedua nih. Ya. Justru menghina wali tadi. Kan unik tuh. Dia wali, bener nih wali. Orang mulia juga yang kedua ini. Wali yang bermacam pertama tadi dihinanya. Wali kedua itu ngomong, orang kok sombong seperti itu ya. Sombong. Akhirnya para wali pun saling berpendapat.
Kalau dalam bahasa syariat apa? Wali dengan wali ini berpendapat jidal. Sampai jidal. Kalau antum jidalnya sama yang lebih bawah itu bukan jidal, jidol namanya. Jidal sama punya derajat yang kuat ilmunya, sama ya. Betul. Dan wali pertama ngomong, karena dia kan nyebut ini sombong. Sombong di mana? Kata wali yang pertama. Ini bukan ilmu akal cerdas, ini bukan ilmu gerung, ilmu benar. Nih, ini benar nih, ini Quran kok sebetulnya. Sombong di mana? Kamu kira rezekimu dari siapa? Betul kan? Itu dari manusia yang dikasih Allah, kan benar? Mau ngasih kesimpulan gimana kalau dua itu ngomong kayak gitu? Ada yang ngamati perdebatan dua wali tadi itu, ada yang ngamati. Ya. Dengan berkata demikian akhirnya keluarlah rasa instingnya dari wali kedua tadi. Dalam ilmu makrifat disebut kondisi pertama tadi disebut apa? Dijauhi kabat. Yang kedua, kondisinya disebut dijauhi basat. Apa? Catat tuh. Nggak andung share. Nggak. Dan itu ada di Quran. Nggak percaya, ada di Quran tuh. Kondisi kabat, kondisi basat. Dan dua-dua itu bisa benar. Anehnya kondisi kedua ini, kondisinya kejiwaan, sesoleh-soleh manusia sering tidak menyadarinya. Tahu-tahu nongol aja. Nah, karena memang di sini campur tangan Allah sangat kuat. Sudah. Dua-duanya positif negatif. Ada positif, ada negatifnya. Dan akhirnya berkata dengan kata penutup, entah siapa yang ngomong dengan kata ini, apakah wali pertama atau wali kedua? Dasar bodoh. Ya. Setelah itu timbul kondisi kedua. Dari sang wali, setelah kondisi kedua, setelah ngomong dasar bodoh tadi, rizki itu dari Allah, jadi kamu itu sombong dikasih rizki Allah kok nggak mau. Ujungnya kedua wali itu saling menghina, nggak mau kalah. Nah, kesimpulannya apa namanya? Adu makomat, adu derajat. Sampai titik sini kajinya paham nggak yang disampaikan? Ujungnya naik kan? Kondisinya adu derajat, adu kepintaran, adu makomat. Adu makomat ilmu itu yang disebut adu argumen bahasa kerennya. Iya kan? Nah, itu biasanya di taman anak-anak banyak. Betul kan? Adu argumen tuh. Nggak dipikirin rakyatnya kan? Adu argumen situ aja, entah bener diamalin nggak. Banyak kan kejadian gitu. Nah, adu argumen. Yang menyaksikan, kan ada yang menyaksikan nih. Anu bisa ngomong gini berarti ada yang nyaksiin. Orang kedua wali tadi disebut akan bisa berkesimpulan makom yang tertinggi itu yang mana di antara kedua wali Allah tersebut, yaitu ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yaitu yang menyaksikan. Ngopi dulu. Makom yang tertinggi adalah yang menyaksikan. Ya, berarti dua wali itu berdakwah. Masalah itu berdakwah. Seharusnya itu menangkap kondisi orang yang sedang berargumen tadi.
Jangan tonjok orang itu salah. Mereka begitu juga tidak menyadarinya kadang-kadang. Ada kondisi kabat, ada kondisi basah. Sepakat? Bayar itu mahal ilmu. Ayo, mau ngapain? Mau ngarah gimana? Nah, jadi makam yang tertinggi adalah yang menyaksikan. Betul? Nah, itu dari Allah semuanya, karena Allah maha meliputinya di jiwa antum. Kecerdasan antum diliputi Allah. Paham ikhwan sampai sini? Artinya sudah tinggi justru yang menyaksikan. Ya tetap dari Allah, antum bisa menyaksikan. Juga nggak boleh sombong. Karena menerima rezeki, ini bahasa syariat, menerima rezeki, kalau syaratnya seperti itu, artinya sudah benar menurut Allah. Dan dapat uang, tapi seperti itu loh ya. Di mana? Musibah atau memang diterima? Enggak, belum ketangkep antum, karena antum tidak duduk di makomah. Halo? Kalau wali yang pertama tadi udah nggak dapat uang, ini ruginya ya. Kalau antum bahas, karena pengamat kan gitu, enak jadi pengamat. Udah nggak dapat uang, karena dikembaliin lagi kan, takut musibah kan. Dia memaksa dirinya juhud, apa? Memaksa dirinya naik ke level tinggi menjadi derajat juhud. Padahal dia derajatnya belum di juhud. Ya. Itu dalam ilmu makrifat disebut, atau ilmu tasawuf disebut, ini tahu, memburu makomat, mangaja. Ayo, bisa dipahami, bisa ketangkap gak orang yang ngejar, bisa seharusnya dalam kondisi kejiwaannya. Memburu atau mengejar makomat, kondisi seperti ini pun setinggi apapun ilmunya, banyak orang gak menyadarinya. Nah, jadi kalau masih menganggap rezeki itu dari manusia, itu kan hanya wasilah. Tahu wasilah? Jalan, perantara, ya juga mesti disyariatkan. Perantaranya harus pakai syariat. Ya amalkan aja. Titik. Tapi syariatnya, ya orang itu benar nggak ngasih karena hak kita? Syariat itu sampai. Nah, kalaupun dia ngasih karena diberi rezeki, ada rezeki orang lain membagi. Ya, gitu. Nah, jadi sama-sama wali pun udah tinggi derajatnya, tetap aja cara pandang beda. Betul? Yang hebat yang ngamati. Makanya bertaklimlah, belajar lagi, coba baca. Kita baca secara lebih dalam. Kalau antum merasa intelektual yang ingin naik ke kecerdasan spiritual, kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Antum bacanya di depan sih. Itu tahun 3000 ya. Masternya kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali loh. Referensi Ihya Ulumuddin itu masternya adalah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kesana dia masternya. Jadi kita juga nggak tahu mana yang paling tinggi makom dari ciptaan hukum. Ihya Ulumuddin belum tinggi master itu. Sebagai tiba,
ilmu makrifat. Ada kisah kembali nih. Terima dulu kisah yang pertama sudah ditangkap. Ada seorang wali terkenal, viral di masanya. Betul, populer itu viral di masanya ya. Yang bernama Nuruddin An-Nuri. Makanya banyak nama orang yang namanya Nurdin Nur. Kan banyak nama Nurdin Nur kan? Ah ya. Dia itu wali besar loh. Seangkatan dengan Abdul Qasim Al-Junaidi. Abdul Qasim Al-Junaidi itu wali tinggi juga, tapi rada syariat. Bedanya itu kuat syariatnya, rada syariat. Karenanya kalau dia sedang sakit, ya, arti kata bukan ini ya, bukan Nuruddin yang sakit. Kalau ada yang sakit lah, suka mengeluh. Yang tinggi syariat itu, yang rada syariat itu dalam beragama, kalau sakit ngeluh. Aneh aja loh ya. Benar loh, mengeluh. Ketika sakit mengeluh. Begitu juga kalau nggak ada uang, ngeluh. Tuh ngeluh, menggaru-garu. Kan sama seperti kita ya. Betul nggak? Sama seperti Andung juga gitu kok. Iya. Yang nggak boleh apa Pak? Ngeluh itu. Sodako, zakat, itu nggak boleh. Kalau dikeluhkan berarti antum nggak ada ilmu. Sodako perintah Allah, zakat perintah Allah, nggak boleh ada embel-embel. Karena itu syariat. Gitu kan? Nggak boleh ada. Nyesel gua. Sodako, habis gua nggak bisa beli rokok. Ah itu dosa itu. Dosanya ngeluh tadi. Jadi ngeluh ada ilmunya. Aduh. Iya, ngeluh juga ada ilmunya. Makanya udah tunjukin. Ya. Begitu juga bertalim, mendengar dakwah dari mana saja boleh. Nggak pandang bulu. Betul. Mbak YouTube, Mbak Google, Mbak TikTok. Kan tambah sekarang Mbak TikTok ya. Boleh dakwah. Nggak ada yang larang. Tapi kalau sudah salah niat dalam dakwah itu di awal, bisa juga dianggap nggak berilmu. Bingung nggak Ji Madung ya? Bener. Kan capek, rugi, bukan dapat ilmu, malah rusak ilmunya. Oh, saya dengerin dakwah, salah niatnya, rusak loh. Ya. Itu sebabnya antum tujuan mendengar ceramah apa kira-kira? Datang kemari. Butuh. Juga kurang bijaksana. Butuh itu kaitan dengan kecukupan rezeki. Ngambil ilmu niatnya, ngambil ilmu. Betul kan? Orang kalau ngikut nimbrung seperti wali tadi jadi wali ketiga, argumen dari kacau nggak? Orang yang hebat adalah ngambil ilmu dari kedua argumen tadi. Ya. Nah, gitu. Bukan memperbandingkan. Dalam dakwah bukan nggak ada hukum perbandingan. Karena kalau duduk makomatnya itu pasti ilmunya ke arah situ. Bukan nggak boleh memperbandingkan ilmu. Ngasatin lagi. Disiplin ilmu juga itu. Makanya ada perbandingan agama. Ya kan? Antum bergaul dengan Yahudi, dengan Nasrani, ada perbandingannya. Gimana menurut mereka akidah? Gimana menurut saya? Bukan nggak boleh, tapi orang yang sudah sampai ilmu perbandingan itu makomatnya udah tinggi. Kalau belum sampai perbandingan, makomatnya harus mengambil ilmu dulu. Duduk kan? Ini udah sampai perbandingan. Ya, ngambil ilmu belum?
Halo, paham maksud anu? Rasailah. Gitu, dakwah juga ada ilmunya, ambil ilmu. Kalau makomat belum sampai, bisa berakibat apa? Luka bizauki antum. Rasa antum bisa luka sendiri. Bisa terjadi mendengar dakwah itu justru merasa ujungnya terhina. Banyak orang yang mendengar dakwah merasa diri terhina. Maleden ngaji juandong ditakan taruise. Kemana ini? Salah nggak ngaji itu? Untuk apa dakwah sini? Udah ngusir dulu. Iya kan? Karena justru dia terluka kan rasanya kan? Karena salah niat. Halo, Iwan, nggak ada di sini di langit. Masa merasa terhina? Kane hantam kanan, kane hantam kiri. Aduh, ini jadi bingungan dong nih. Niat dakwah itu apa? Mengambil ilmu. Kalau sudah memperbandingkan, ilmu aja belum diambil, masuk ilmu yang lebih tinggi, mabok nggak antum? Salah. Duh. Setuju Pak? Kalau merasa terhina ya bingung antum nih. Dalam ilmu makrifat, ilmu tasawuf, ilmu torekot disebut apa itu? Kondisi orang seperti itu. Garizah. Apa? Al-Garizah. Siapa yang paling kena ulama tertinggi? Al-Ghazali. Karena dia tinggi fikih. Entah waktu itu mungkin ada Mbah Google ya Pak, yang nggak ada Pak. Al-Ghazali itu nyari itu, tanya ulama ini, banyak Pak gurunya. Jadi rektor. Ujungnya apa? Belum naik makomatnya. Timbul kena Al-Ghazali, merasa dia terhina, merasa dia dihantam dalam dakwah. Demi Allah ini terjadi di Al-Ghazali, dia kena. Jadi kondisi seperti ini dalam ilmu makrifat disebut Al-Garizah. Bisa parah ujungnya. Insya Allah nih bener ya, bisa parah. Kalau itu masuk ke diri kejiwaannya maka kena ke tabiat. Itu yang disebut merasa benar sendiri. Nah ini udah kalau diserahin kandung sulit nih andung. Itu bedahnya bukan bedah biasa Pak. Udah bedah sumsum itu. Repot nih. Nah itu negatif aja kok ngadu nih ngaji sama andung nih. Bingung bawa sendal. Ya bisa parah kalau udah kena karakter. Merasa benar aja sendiri. Itu yang dilarang oleh Allah. Paham sampai ini ikhwan? Ya. Kalau nggak paham, pulang aja. Gitu aja. Ya. Andung yang bodoh ini nyinyi ya. Tapi kesasaran loh. Sampaikan sebenar dakwah. Itu dari nasihat andung guru-guru andung di atas. Andung sampaikan ke yang duduk ini. Walaupun antum pendakwah itu terancam terbunuh sekalipun. Duduk. Demi Allah. Gimana? Nggak mau tahu. Pas antum sakit kemudian dijenguk oleh Nuruddin. Nyambung yang tadi. Karena gaya Nuruddin nih ngaji ini. Garizah. Nurdin Nur. Dijenguk nih. Nurdin Nur ya, kalau orang Periaman perpendek Nurdin Nur. Saya itu sakit. Kata si pesakit bukan kata Nurdin Nur. Buya Nurdin ini jenguk yang sakit. Ya. Saya itu sakit, kata pesakit.
sakit semua badanku dari bawah sampai atas, pusing gini, ngeluh kan? Iya kan? Akhirnya dihina sama si Nurdin ini. Dihina sama Buya Nurdin ini. Kamu itu wali kok suka ngeluh? Pesakit disebut wali. Secara sederhana yang namanya manusia kalau udah diturunkan ke bumi namanya wali. Bahasa Qurannya kalifatullah. Setuju? Orang yang makomat tinggi nggak pernah mau menjatuhkan orang. Kalau udah berbentuk belegedak, ya. Seperti gini, nah, seperti Iqbal, seperti Iwan, tetap aja wali Pak. Kita hormati mereka kan dia udah dijadikan. Walaupun menyandang wali kewalian itu harus ada ilmu kan, tapi tetap syarat jadi wali udah ada, jadi manusia. Kan antum nggak jadi embek, betul kan Pak? Ya gitu. Udah kamu wali semuanya. Ya. Kan dihina sama Buya Nurdin ini. Kamu itu wali kok suka mengeluh. Ngomong gitu. Dilanjutkan nasihatnya kepada yang sakit tadi oleh Buya Nurdin nih. Wali itu nggak boleh mengeluh. Seperti aku. Orang dekat Allah kok mengeluh, kata Buya Nurdin. Dan saya itu jarang mengeluh. Udah mulai tambah nih, jarang mengeluh, berarti mengeluh juga dia. Kan gitu. Cuman jarang kan gitu. Kalau kekasih Allah itu nggak bisa menolak musibah dari Allah, jawab. Antum ini udah kekasih Allah, buktinya antum dijadikan manusia kan, nggak dijadikan embek kan? Iya kan? Bayangin kalau antum dijadikan jin atau siluman, kan repot tuh. Berarti antum udah disayang Allah. Terima kasih nggak? Yuk. Kalau kekasih Allah itu nggak boleh kena musibah, apakah boleh ngeluh? Musibahnya dari Allah. Maksudnya gimana? Pesakit nggak ngerti nih. Aku itu ingin mengeluh terus, biar kelihatan aku ini hambanya, kata si pesakit. Bener juga kan? Ya, makanya hati-hati kalau nggak ngerti makrifat berdebat syariat jadi jidal. Iya kan? Kalau tahu antum ini kelompok kepala batasnya sini, kelompok hati batas rasa di sini, kelompok nafsu batasnya stop. Kebaca sama orang yang ngerti kan? Betul kan? Kalau kelompoknya orang itu kecerdasan tertingginya di akal itu kan salah. Ukurannya anti akal. Banyak itu populer orang-orang kayak gitu. Betul kan? Jadi aku ingin mengeluh terus dalam hidup ini, biar kelihatan aku ini hamba Allah. Kalau sakit ya harus mengeluh, kan gitu syariatnya. Bingung juga ya. Ya. Sampai dia ngomong, yang nggak boleh ngeluh siapa? Tuhan Allah. Iya kan? Bener lah, bener juga nih. Apa Pak, sebelum kaji namanya Arif ya Pak ya? Tolong Arif. Sayangnya mudah-mudahan agak nggak ngerti Arif Pak. Irfan. Jadi yang namanya mengeluh juga ada ilmunya. Betul kan? Betul kan? Oh, ini enggak filsafat aja fikih aja ada ilmunya, enggak ngeluh juga ada ilmunya. Makanya kalau antum sering mengeluh berarti makamnya sama dengan Abdul Qasim Al-Junaidi, bukan Buya Nurdin. Benar ini. Jadi kalau kamu mengeluh kok disalahkan orang, ini menunjukkan kalau aku ini manusia bukan Tuhan. Lebih tinggi lagi kan? Iya kan? Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Kalau orang mengeluh nggak bisa hulul, ya, tapi nggak ngerti ilmu hulul, bersatu dengan Tuhan. Tetap hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Bedanya
Hamba bisa ngeluh. Tuhan yang nggak bisa ngeluh. Setuju? Itu ilmunya. Jadi yang namanya mengeluh ada ilmunya. Ah, ya. Yang galau itu juga ada ilmunya. Kalau galau nggak ada ilmunya dong cikuy. Iya benar nih. Makanya bermakomatlah, naikkan jadi Abdul Qasim. Kalau makomat antum baru Nuruddin. Kalau nggak ketangkep awas. Antum kemarin kajinya masih Nuruddin. Abdul Qasim Al-Junaid. Jadi kalau kamu mengeluh, kok disalahkan orang, ini kan menunjukkan kalau aku ini manusia bukan Tuhan. Malah kamu katain, itu juga ada ilmunya. Jadi mengeluh itu ada ilmunya. Tuh, beres. Mau tahu ilmunya apa? Ketitik kesimpulan. Ilmu itu letakkan pada makomatnya. Secara awam, tidak mengeluh. Duduk Pak. Tidak mengeluh, awam. Tidak sombong. Pada makomat tertentu mengeluh. Lebih sombong. Jangan duduk. Kalau makomat antum belum duduk jangan gitu Pak. Paham? Paham gak nih yang kaji? Kalau belum duduk di makomatnya jangan ngeluh. Berarti dia mengeluh ada ilmunya, ada makomatnya. Duduk. Jadi ada juga ilmunya. Nyatanya sama kelirunya. Yang nggak mengeluh sekarang itu bukan karena usul kepada Allah, ya, tapi karena nakal. Bukan karena Allah, tapi nakal. Ngeluh itu karena nakal. Tahu nakal? Nakal aja gak tahu nih. Arti nakal di sini banyak akal. Banyak akal. Biasanya sifat ini suka mendramatisir persoalan. Ini benar kondisi kejiwaan kayak gitu. Ini sangat perlu bagi dokter-dokter jiwa, ya, psikolog, terapi tasawuf. Sangat perlu kan? Oh ini masalahnya kacang bisa menjadi roti ini ya, digedein kan? Itu mendramatisir masalah. Itu tandanya nakal. Banyak akal. Mendramatisir persoalan itu dari akses yang pertama. Kebaca itu. Makanya amati kondisi kejiwaan orang itu. Yang kecil bisa jadi alasan, menjadi besar, merasa terhina. Kalau mendengar dakwah katanya, ya, katanya tertekan. Ya. Kan udah tahu sebabnya salah niat. Tujuan dakwah tadi kan tambah ilmu pada kondisi makomat tertentu untuk kebaikan hidup di makomat itu. Makanya kan andung sering nyebut lurus niat dalam bertaklim di makomatnya. Begitu juga pentaklim menyampaikan di tempat pada mad'unya. Nah, yang ditaklimi. Makanya ada doa. Hadis menyarankan, ilmu makrifat menyarankan, Robi sholli sodri wa yasiri amri wa quludaka lisani iya qauli. Coba artinya renungkan. Daleminlah. Nah, ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku agar mereka bisa memahami perkataanku. Cocok? Itu makna terdalam dari doa tadi. Mencari ilmu itu. Jadi antum kuliah pas dapat dosen jangan kalah. Dosen dulu ngomong, kita belum ngomong dengan Allah. Ngomong kita dengan Allah Pak. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau sudah diruqyah dibersihkan sama ahlinya, pas dia meminta izin
kepada dosen pembimbing skripsi, Robi Sodri wa Yasri Amri waktu dalam lisani ya bau baru minum air itu Pak. Ini kemana nih nggak ngerti, lu belum lagi minum Pak, wudhu aja nggak ada. Kacau lah, itu syariatnya. Duduk, Anu sampaikan sampai sasarannya. Bener ini, Anu nggak ngada-ngada. Udah paham ya? Nah antum nggak pakai minuman nih, karena antum udah anggap bersih, tapi ada wudhu. Susah, ya udah baca aja. Robi Sodri wa Yasri Amri wa Buddha misalnya ya Allah boleh, baru ngadep. Diuji, lancar ngomongnya kan? Betul kan? Itu isinya tuh. Hilangkan pengikat lisanku. Betul kan? Buka hijab kan? Itu Quran loh. Udah nggak percaya bingung. Itu Anu nyinyi itu gitu. Aplikasi amalan tuh jelas. Ya. Mudah-mudahan dapat dari UIN tuh ya. Kalau nyalahin kaji atau nyalahin guru, itu mah biasa. Udah tahu derajat ilmunya sampai situ, ngapain marah? Iya. Nggak perlu deh. Udah ngaji terus deh. Junun aja marah langsung ditinggalin, jemaahnya masuk ke 3 kegelapan kan? Biasa aja deh, ya. Ada yang marah ke Andu kan biasa. Nah, enggak. Yang bahaya apa sih? Halo. Nyalain Allah. Betul. Tapi kalau nyalahin Allah nggak sadar nggak apa-apa. Karena nggak tahu ilmu. Nantang Allah yang nggak boleh. Ini orang benar-benar tololnya. Gitu. Makanya talin. Pas diuji cemen. Tahu cemen? Cemen. Nah, enggak mengeluh karena nakal, tapi mengeluh karena cemen. Nah, jangan seperti itu. Berarti kamu seperti orang kafir, enggak ada ilmunya sama sekali. Ini hadis loh. Dalam konsep perkataan matan yang berbeda. Ya. Meskipun orang kafir, meskipun ateis tidak percaya Tuhan sekalipun, yang gak pernah ngaji sekalipun, meskipun orang rasional yang gak pernah sholat sekalipun, kalau sering gak punya uang, mereka mengeluh. Cemen berarti melakukan tersebut bukan karena Allah, itu cemen namanya. No, gimana tuh ngajinya? Bukan karena Allah. Kalau kita ahli ilmu, merasa intelektualnya profesional, cerdas, seharusnya kan ketika tidak mengeluh karena Allah. Ketika mengeluh karena Allah. Karena kita memang hamba Allah. Tuhan ya Tuhan. Ada. Aku mengeluh gimana coba? Padahal sudah tercatat di qada qadar. Ini lebih dalam lagi nih. Mau ngeluh gimana? Udah kecatat tuh qada qadar. Berarti nggak mengeluh itu karena Allah. Betul. Karena udah ngapain ngeluh juga capek-capek ya. Udah kecatat kok. Gua kena tabok orang gitu ya. Udah kecatat nggak? Ngeluh juga jantumnya. Aneh. Ilmunya mana? Berarti itu sama tidak mengeluh karena Allah. Betul kan? Salah nggak omongan Anda? Enggak kan? Menangin sendiri aja dong ya. Jadi ketika tidak mengeluh karena Allah, aku mengeluh, gimana coba? Padahal sudah tercatat di qada dan qadar. Berarti enggak mengeluh itu karena Allah. Yang mengeluh juga karena Allah. Nah, bingung nggak? Yang mengeluh juga karena Allah. Begitulah manusia. Unik. Nah, Allah yang nggak boleh mengeluh. Sampai
Jadi kondisi bisa mengeluh dan tidak bisa mengeluh, ada campur tangan. Yang nggak bisa mengeluh Allah. Bedakan antara Allah, hamba. Duduk. Enak nggak ngaji kayak gini? Paham kan? Kondisi kejiwaan itu kayak gitu. Tiap hari kita sering tidak sadar kondisi seperti itu. Engkau yang tidak boleh mengeluh. Engkau besar, bukan engkau ini. Kalau manusia boleh saja, karena saya hanya manusia. Itu kalau kamu lakuin, kalau orang luar itu nggak paham semuanya. Ya. Tapi kalau nggak ada yang paham, kemudian dia menerangkan, jangan tersinggung. Pegang prinsip orang itu. Berarti makomat dia ceritanya beda. Yeah. Orang lain kan belajar paham. Misalnya ada ustadz yang punya hutang. Kemana ngaji nih? Ustadz yang punya utang. Kata orang lain, ustadz kok punya utang? Ya. Padahal ustadznya sendiri tenang-tenang aja. Ya. Dong buat pusing ngaji gitu sekarang ya. Nanti pasti Allah yang ngelunasin. Makanya dia tenang-tenang aja. Jadi kata siapa ustadz gak suka uang? Ada yang nggak suka uang? Nah, kalau punya uang itu disimpan, padahal uang disimpan itu untuk berjuang ibadah. Orang awam itu nggak bakal paham deh. Jadi kelihatannya itu sama. Ustadz nggak punya uang mengeluh. Ateis sekalipun juga mengeluh. Orang sedang jalan-jalan juga bisa ngeluh walaupun gembira. Tapi beda kalau kamu ustadz sungguhan. Ada ustadz sungguhan, ustadz marifat gitu. Keluhan itu menunjukkan basyariahmu. Karena hatimu hanya mengakui yang gak mungkin. Mengeluh hanya Allah. Keren gak tuh? Gitulah. Karena semua hal dalam kajian makrifat pada bab 5 ini ya, andung coba perkara-perkara garijah kondisi kejiwaan ruhani andung terapkan secara hukum akal. Bab 5 ini semua terkait garijah nih. Ya. Kita pahami makna garijah. Kita samakan seperti kondisi orangnya waktu Al-Ghazali garijah. Mau nggak nih? Ya, gini. Tapi dahulu itu dulu deh. Dari segi bahasa al-ghariza berarti naluri. Apa? Naluri. Tahu naluri? Jelasin lagi. Lebih mudahnya insting. Tahu insting? Gariza itu naluri atau juga bisa disebut insting. Menurut istilah al-gharijah, tadi menurut arti kata, ini menurut istilah. Perhatiin, dorongan hati atau nafsu bawaan lahir, insting. Dorongan hati bisa juga dorongan nafsu bawaan lahir, kayak bakat, naluri atau insting. Itu bawaan lahir. Pola tingkah laku turun temurun. Bisa begitu istilahnya. Ya. Dan bisa juga, perhatiin ya, pembawaan alami yang secara tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Kita nggak bisa kita ingin aja berbuat. Alami aja bawaannya. Duduk. Bawaan tidur aja. Itu bukan bawa gak insting, itu males. Duduk kan? Ini harus diterangin pelan-pelan ya. Jadi penjelasan tentang gariza ini banyak dijumpai mengenai jiwa manusia. Maka kita perlu ilmu jiwa.
menurut pakar ilmu pendidikan, yang namanya garijah merupakan salah satu bagian fitrah potensi dasar yang dimiliki manusia. Itu kata orang tarbiyah. Mengurai satu-satu yang pakem-pakem di universitas nih. Itu kan tarbiyah. Merupakan salah satu bagian fitrah potensi dasar yang dimiliki manusia. Itu dibeli. Padahal ilmunya ke situ. Karenanya bisa dikatakan garijah adalah suatu kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar dan merupakan bawaan sejak lahir. Sedangkan menurut ahli filsafat, nih banyak ahli filsafat. Kira-kira garijah apa? Ngopi dulu dikasih tahu enak aja. Tadi tarbiyah udah tuh, ya. Jangan orang tarbiyah bawa orang filsafat ketahuan. Nanti coret lagi risalahnya, iya kan? Sekarang menurut filsafat gimana? Garijah itu apa? Suatu kemampuan, daya kehidupan yang bersifat dasar yang diberikan kepada manusia agar timbul semangat pada dirinya untuk bisa bekerja memelihara kelangsungan hidupnya, termasuk pola ke dalam ruang lingkup garijah juga nih. Nah, itu kata filsafat. Nanti itu lanjutkan ya. Filsafat gimana jawabannya? Ya, nulang. Kata orang filsafat, garijah itu yang disebut naluri atau insting, ya, adalah suatu kemampuan, suatu daya kehidupan yang bersifat dasar yang diberikan kepada manusia agar timbul semangat pada dirinya untuk bekerja memelihara kelangsungan hidupnya. Duduk. Apa perbedaan dengan tarbiyah? Baca aja tadi. Kan udah dibaca. Ya. Termasuk juga ruang lingkup garijah adalah daya untuk mencegah segala sesuatu yang dapat merusak, mengancam keselamatan jiwa seseorang. Insting. Betul kan? Daya ini berbeda-beda kualitasnya pada setiap orang. Daya nolong, insting nolong orang lain itu beda-beda kualitasnya pada semua orang. Ada yang tinggi banget, ada yang serius banget, ada yang sambil lalu. Betul kan? Nah, jamak garijah apa? Jamaknya al-garaid. Al-garaid terbagi atas 2 tingkatan makomat. Garijah itu terbagi 2 makomat. Pertama, garaid awaliyah. Bahasa enaknya disebut naluri primer. Insting primer, yaitu kemampuan pokok yang bersifat dasar yang mendorong timbulnya semangat untuk hidup yang sesuai dengan pertumbuhannya yang alami. Yang kedua, garaid sanawiyah. Tahu sanawiyah? Jurusannya ada sanawiyah kok. Insting sanawiyah, naluri sanawiyah, garijah sanawiyah atau garaid sanawiyah, naluri sekunder. Tadi primer. Nah, yaitu kemampuan yang tumbuh karena melakukan pekerjaan yang dikehendaki, yang diingini oleh dirinya, yang selanjutnya berhubungan dengan perasaan. Jauh. Kalau yang pertama primer, pertumbuhan yang alami hubungannya. Duduk. Kalau yang sekunder, al-garaidnya, garijahnya, nalurinya, tergantung rasanya. Aduh. Ini agak mulai pusing nih Andong ya, tapi harus dijelaskan. Ya. Masa mentok sih sampai ilmu tasawuf, ilmu itu jangan mentok.
Ya, dalami terus. Karena sebagai filsuf, halo para filsuf, filsuf ya, Islami ya, banyak mengatakan bahwa antara garizah dan akal, insting dan akal, naluri dan akal, terdapat potensi rohani. Ada potensi rohani, di akal tuh ada potensi rasa rohani, di naluri ada potensi rohani, di insting ada potensi rohani, ada spiritualnya yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat dan berpikir. Duduk nggak? Namun ruang gerak dari kedua unsur tersebut beda-beda. Beda-beda. Itu sebabnya garizah berhubungan khusus dengan pekerjaan yang terkait dengan kelangsungan hidup, yaitu berkaitan dengan pembentukan alat-alat atribut anggota tubuh dan peranannya, serta tidak memerlukan latihan dan pendidikan. Gak perlu. Garizah itu udah bawaan. Adapun akal, nah beda. Akal gimana? Adalah pekerjaan di luar anggota tubuh, dan dalam melakukan peranannya membutuhkan pendidikan, pengajaran. Karenanya garizah ada 12 macam. Wah, ada. Insting, naluri itu ada 12 macam menurut Islam. Pertama, perasaan takut. Insting takut. Kedua, menolak sesuatu yang kotor atau menjijikan. Insting juga itu. Ketiga, ingin mengetahui sesuatu yang menakjubkan. Insting garizah juga itu. Ingin tahu yang sifatnya menakjubkan. Keempat, membela diri jika mendapat serangan. Naluri kan? Garizah nomor berapa itu? 4. 5, merendahkan diri karena perasaan mengabdi. Kalau udah mengabdi pasti rendah, betul kan? Garizah, insting tuh. 6, menonjolkan diri karena harga diri atau manja. Insting itu. Orang yang manja, instingnya gimana? Nonjol-nonjol kan? Keberapa itu? 6. 7, kasih sayang karena ada perasaan halus budi. Betul kan? Ketujuh, orang gak akan bisa kasih sayang kalau gak halus budinya. Iya kan? Itu insting. Nomor 7. 8, maaf, berhubungan seksual karena keinginan mengadakan reproduksi. 8, ada instingnya, ada nalurinya. 9, berkumpul, bermajelis karena keinginan mendapatkan sesuatu yang baru. Betul? Kalau ingin yang baru ya udah sendiri aja ke gunung. Itu insting. Nomor 9. 10, ada yang bisa jawab? Garizah ada 12. Islam ngajarinnya mencari sesuatu karena merasa kekurangan. Insting, naluri. Jangan disalahin. Ya, 11, membangun sesuatu karena ingin mendapatkan kemajuan. Betul kan? Kalau ingin maju, membangun sesuatu. 12, menarik perhatian orang lain. Pelet. Insting, naluri karena ingin diperhatikan orang lain. Solek, bagewang, batato, ngeluh, ingin diperhatikan. Itu aja cuman insting itu. Nggak perlu marah deh, lurusin aja. 12 macam Islam ngajarin garizah. Ya, kalau yang mau filsafat nggak ngerti ini udah pulang aja antum. 12 ini harus paham. Insting bawaan ada di manusia itu supaya kita arif. Sepakat? Semangat dong hidup supaya ngerti. Ya. Dalam bidang-bidang ilmu etika, garizah nih. Ya, insting, naluri ini. Islam tapi nih ya. Kira-kira apa? Ilmu akhlak, bro. Namanya ilmu akhlak. Mengakui adanya macam-macam garizah ilmu akhlak itu. Naluri disebutnya
Namun yang terpenting ada 3 hal. Di Islam khusus. Tadi juga Islam, tapi lebih cenderung ke awam supaya lebih mendalam, supaya lebih tahu. Yang khusus nih yang 3 ini ya. Di ilmu akhlak. 1, naluri menjaga diri pribadi, perasaan ini terdapat pada semua makhluk hidup. Menjaga diri secara pribadi. Ada naluri ingin menjaga diri pribadi. Makhluk hidup semuanya gitu, kucing, semut, betul kan? Ular sekalipun. Misalnya, sejak lahir semua hewan selalu berusaha untuk mempertahankan diri. Setuju? Bahkan secara fisik tubuhnya dipersiapkan. Landak sama Tuhan dikasih apa? Karena kecil, karena lambat. Bulu yang tajam, telen deh tuh sama harimau. Itu betul kan? Ya itu dengan berusaha mendapatkan makanan, meloloskan diri dari musuh dan sebagainya. Selanjutnya, pahami ya? Hewan berusaha untuk dapat hidup dalam lingkungannya. Hewan, jangan rusak lingkungannya. Walaupun lingkungannya buruk menurut antum. Dan berusaha menyesuaikan diri agar cocok di lingkungannya walaupun buruk. Hewan aja begitu. Manusia ada yang gak mau merantau kan? Ada kan? Insting kayak gitu kan? Walaupun lingkungannya buruk kan? Bahwa nalurinya ingin merubahnya kan? Menyesuaikannya kan? Karenanya naluri ini memenuhi segala makhluk yang berada di muka bumi. Mereka semua hidup karena mereka ingin hidup menurut nalurinya. Antum itu sebenarnya ingin hidup menurut garizanya. Garizah manusia apa? Baik. Setuju? Naluri bawaannya baik. Jangan mudah mengkafirkan orang. Setuju nggak tuh? 2. Naluri menjaga jenis. Garizah menjaga jenis. Tadi kan yang pertama, jangan lupa nih ya. Naluri menjaga diri pribadi. Yang kedua, naluri menjaga jenis. Antum laki-laki, antum perempuan. Yang namanya naluri, garizah manusia atau insting itu termasuk yang paling kuat dan yang paling banyak dalam kehidupan. Karena antum nalurinya jenisnya manusia. Bukti dari naluri jenis ini terlihat dalam percumbuan antara 2 jenis makhluk yang berbeda kelamin. Maaf. Ya. Makanya bisa disebut garizah atau naluri ini merupakan sumber dari kelakuan manusia. Ini naluri manusia. Ini naluri kucing. Jenisnya beda. Misalnya, kebanyakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemuda adalah bukan orang tua ya. Karena ingin memenuhi naluri mencintai lawan jenisnya. Beda? Ya. Jika naluri ini antum atur dengan sebaik-baiknya menarik tuntunan syariat, tentu akan menjadi sumber kebahagiaan. Islam ngajarin. Sebaliknya kalau tidak diatur akan menimbulkan kesengsaraan hidup. Karenanya naluri garizah terkadang amat kuat dorongannya, sehingga melemahkan naluri menjaga pribadinya. Contohnya ya, kalau ada orang yang dalam kehidupannya mengesampingkan kesenangan dirinya, biar capek dikesampingkan, nggak masalah, karena ingin memberi kasih sayang kepada orang lain. Biar rugi, yang penting orang lain senang. Namanya apa? Mabok cinta. Naluri itu. Biarlah gua nggak lulus skripsi, yang penting pacar gua selesai. Naluri menjaga jenis, Pak. Betul, Pak? Ada itu. Jangan salahin, tapi mesti dilurusin. Ulama, teman, wali, khalifah, lurusin, Pak. Kasihan dong. Betul kan? Ketiga,
Kok pada ketawa nih? Ada sesuatu nih? Enggak ya? Ketiga, garijah takut. Naluri takut. Ada sebut insting takut nggak? Ulang dari pertama dulu. Naluri menjaga diri pribadi, udah dijelaskan. Kedua, naluri menjaga jenis, udah diterangkan. Ketiga, naluri takut. Garijah ini, insting ini timbulnya kapan? Sejak masa balita, ya, sampai antum isdat meninggal. Nggak ada orang yang nggak takut, karena itu insting bawaan lahir. Makanya munafik antum, saya nggak pernah takut. Nggak ada itu Pak ngomong kayak gitu. Salah itu, betul kan? Karena takut adalah naluri bawaan. Dari sononya, dari balita udah diterapkan itu sampai mati. Naluri ini menyebabkan manusia takut pada dirinya. Itu dulu. Ya. Kalau nggak takut sama dirinya udah. Contohnya, udah cuekin aja itu skripsi, gua main game terus. Hah, kemana aja itu? Kira-kira gitu. Nggak takut sama dirinya. Bodoh teuing. Hak miliknya. Apalagi dari kawannya, dari khayalannya sendiri bisa takut. Dari kemiskinan bisa takut. Dan karena umur panjang serta datangnya kematian, nalurinya timbul takut itu. Betul kan? Untuk mencapai kebaikan kemaslahatan manusia diperlukan naluri takut sampai berprasangka baik. Nggak ada ajaran ilmu nggak takut, nggak ada. Diperlukan, memang Allah kasih itu, berarti bawaan dasar. Tapi syaratnya apa? Rasa yang ditanamkan secara naluri dari Allah jangan dinaikkan berlebihan. Ada sen batasan. Di sini kalau antum ulama, kalau antum penterapis, kalau antum dokter jiwa, kalau antum merasa seorang psikolog, harus diluruskan, tentunya ada ilmunya. Sampai, nah, kalau sudah sampai tingkatan garizah, naluri takut, harus betul-betul ahli orangnya yang meluruskannya. Sampai enggak? Kalau takut masih di level pertama, itu biasa, di antum bisa lurusinnya. Kalau nalurinya masih naluri menjaga jenis, harus betul-betul ada ilmunya. Kalau udah naluri takutnya ya, tinggi, maka harus ahlinya. Sampai nggak sembarangan. Dan itu tuntunannya begitu. Itu ilmu terapis, ada di bidang tasawuf. Ya. Jadi 3 naluri tadi secara Islami, secara makrifat sudah paham? Paham ya? Paham. Di luar ketiga macam naluri tadi, ada naluri-naluri atau garizah-garizah yang lain. Di antaranya, antum tidak kembangkan di sini, bisa sampai pagi nih. Naluri memiliki, ada? Insting memiliki, harus direm. Kalau nggak direm, batu cincin bisa sebakul bro. Nggak selesai-selesai Pak, betul kan? Harus direm. Merepotkan itu. Ingin mengetahui, harus juga direm. Bro, apalagi suka bergaul. Semua bergaul Pak. Tukang beca, anak-anak, janda, harus dibatasi. Betul. Banyak itu naluri. Ya, jadi Mahmud Saltun, nama orang nih.
Dia adalah seorang ulama, pemikir Islam dari Mesir. Siapa yang pernah belajar sampai Mesir? Pemikir nih, filsafat Mesir nih. Membuat buku judulnya Min Hadi Al-Quran. Tahu artinya? Petunjuk Al-Quran. Terkait Gariza. Mengatakan bahwa agar berbagai keinginan tidak saling bertabrakan dan tidak menimbulkan bencana, yang sering jadi bencana itu keinginan manusia yang sering tabrakan. Udah niat satu ini masuk niat ini, udah niat ini masuk niat ini, tabrakan nggak Pak? Ada aturannya. Itu insting memang. Jangan salahin kalau nggak, potong cepat. Aturan Islam niat 140. Betul? Kalau masuk satu lagi, tabrakan dia. Itu aturan Islam. Ya. Jadi ini menurut Min Hadi Al-Quran di bukunya, karangan Mahmud Saltut begitu. Karenanya agama mengaturnya melalui syariat. Naluri tadi diatur oleh agama. Naluri ingin memiliki, diatur oleh Islam. Seperti syariat pernikahan. Nikahin semua orang sekampung, mabok gak antum? Nggak bisa begitu. Syariat jual beli, betul kan? Itu gunanya syariat, diatur oleh Islam karena menjaga naluri berkeinginan manusia sering tabrakan. Jangan menyebut berkelebihan. Yang bahaya itu tabrakannya Pak. Itu pahami mana sama-sama Iwan. Ya, yang berbahaya itu tabrakannya. Kalau berlebihan itu bawaan Pak, ingin lebih biasa aja. Ya, tapi tabrakannya tuh enggak. Ya. Kalau rame tabrakan nggak Pak? Ya. Udah diatur. Jual beli, gitu juga. Dan lain sebagainya. Kita bahas lagi dari ulama-ulama cendekiawan Islam terkait dengan makrifat dalam jabarannya melalui syarat-syarat makomatnya ya. Ini Abdul Kushi Aziz Al-Kushi. Dia adalah pakar ilmu jiwa. Dari Mesir juga. Ahli jiwa. Mengatakan, perhatikan kata-katanya ya. Naluri yang ada pada manusia selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berubah dari waktu ke waktu. Karenanya manusia memiliki akal pikiran yang bisa dididik. Ditarbiyahkan. Itu gunanya taklim. Ia mencontohkan, pakar ini mencontohkan gini, naluri atau garijah yang membuat tempat tinggal pada manusia yang berkembang dari masa ke masa. Dahulu orang membuat tempat tinggal untuk melindungi diri dari goa ke gunung-gunung, betul kan? Dulu melindungi dirinya. Kini berdiam di gedung pencakar langit, didukung teknologi yang maju supaya menimbulkan di samping melindungi diri ada kenyamanan dan kenikmatan. Beda nggak? Beda. Nah, hal ini berbeda dengan insting, dengan naluri, dengan gariza. Membuat rumah pada binatang yang dari sejak dahulu hingga sekarang nggak ada perubahannya. Semut ya tanah bertumpuk. Ada semut bisa buat pencakar langit? Enggak. Betul kan? Itu naluri. Ya. Setelah gariza paham, hanya itu Anda bisa sampaikan makomatnya dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu makrifat terkait di situ ada tarbiyahnya. Setelah gariza makomat selanjutnya yang antum mesti pahami dalam ilmu makrifat juga ilmu tasawuf, filsafat Islam.
ada istilah yang disebut basat. Tadi sudah disinggung. Apa? Basat. Dalam istilah ilmu makrifat, istilah basat secara kebahasaan, basat berarti pemanjangan, pengembangan. Basat ibarat soda, dikembangkan kue itu, basat. Dalam istilah ilmu tasawuf, artinya basat itu suasana mengembangkan jiwa melalui harapan atau keinginan ruhani karena adanya perasaan penuh harap akan datangnya rahmat dan jauhnya murka dari Allah. Itu dalam ilmu tasawuf, makomat basat. Ya. Jadi yang namanya basat merupakan kebalikan basat, namanya kabat. Apa? Kabat. Arti dari kabat, penciutan, penyusutan, yaitu keadaan ruhani yang mengalami ketakutan akan datangnya murka dari Allah. Karenanya di Al-Quran terdapat 25 kata dari basat, ya. Ada 25 kata dari basat di Quran itu. Sudah itu dengan derivasinya ya. Sedangkan kata kabat ada 9 kata dari derivasinya. Basat berapa? 25. Kabat 9 dengan derivasinya. Yang sering dijadikan rujukan dalam ilmu literatur sufi, tasawuf, maupun makrifat adalah Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 245 dibaca Tuhan. Basat dan kabat. Manjalari. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Betul? Apa derivasi di Quran itu? Dari basat dan kabat. Di ayat terakhir, wallahu ya'dilu wa yaqsutu wa ilaihi turja'un. Betul kan? Derivasinya adalah ya'dilu yaqsutu. Betul kan? Dan Allah menyempitkan dan melapangkan. Betul kan? Nah, rizki bisa disempitkan, bisa dilapangkan. Kalau kata petunjuk Allah untuk lapang rezeki tambah gimana? Yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, sedekah. Betul? Iya, jangan melihat sedekah. Iya kan? Ampun, dilapangkan rezekinya itu. Kabat atau basat? Kondisi itu.
Kejiwaan pahami. Firman Allah ini benar. Kan mengandung kata kabat dan basar. Sekaligus. Tidak bisa. Bisa melapangkan, bisa menyempitkan sekaligus. Dalam firman tadi itu Al-Baqarah 245, kata kabat dan basar sekaligus. Kapan aja mau Allah bisa melapangkan, bisa menyempitkan. Ya. Yakini itu. Jadi nggak mungkin antum tersiksa terus. Dalam pandangan seorang sufi yang ngerti pemahaman tasawuf, yang bertarekat, rasa harap, rasa takut kepada Allah harus dialami. Jawab. Sekaligus. Enggak harap aja. Serahkan tuh, sombong tuh. Enggak takut aja, pasti takut. Itu bahasanya apa? WhatsApp dia. Duduk. Tenang-tenang. Gitu. Ya. Sampai. Ya udah. Sekaligus. Gimana sekaligus? Terserah. Rasa harap, rasa takut kepada Allah harus dialami sekaligus dalam waktu yang sama ya. Nasihat dong ya. Karenanya yang namanya basat dan kabat selalu disebutkan berpasangan. Berpasangan dia. Keduanya merupakan suasana batin, kejiwaan, ruhani, mistisme Islam, kerennya. Terletak pada atributnya apa? Jauh, ini gimana nih? Rasa. Jadi yang disebut batin, mistisme letaknya di mana sih? Di mata. Lihat jin aja nggak bisa. Raso. Betul. Rasa. Jauh. Yang dialami seorang sufi. Biasanya ini dialami setelah ia lama mengalami apa? Halo? Perasaan raja dan kauf. Sudah lama merasakan harap, takut. Makomatnya itu dulu. Makanya dalam makomat makrifat, dalam makomat torekot, kondisi zauq basar merupakan tingkatan lanjut dari zauq raja. Itu stasiunnya. Sedangkan kabat tingkatan selanjutnya dari kauf. Oleh karena itu, seperti juga kondisi raja dan kauf, kondisi basat dan kabat berada pada posisi hal. Pernah kaji? Artinya keadaan suasana batin yang dialami seorang sufi. Jadi dalam proses penyatuan aspek ketuhanan manusia, mendekat konsepnya, mendekat, bukan bersatu, adalah disebut lahud. Dengan aspek kemanusiaannya yang disebut nasut. Duduk. Oke, anu nggak kembangkan dulu ini. Nanti di bab terakhir tutup kajinya di sini. Jadi keterkaitan antara keempat suasana batin seorang pejalan sufi, ya, seorang muslim dapat dilihat sebagai berikut. Suasana batin antum tuh bisa dilihat, bro. Suasana kejiwaan antum bisa dilihat. Bahkan naluri antum bisa dipahami. Satu, kondisi raja. Ialah merupakan suasana batin yang mengharap atau berangan-angan untuk dicintai,
dan jauh dari murka Tuhan di alam akhirat. Itu raja. Kondisi khauf artinya kondisi takut. Kondisi raja itu harap. Ya. Adalah suasana batin yang meliputi rasa takut akan kehilangan kecintaan dari Allah dan datangnya murka Tuhan di alam akhirat. Ya. Yang ketiga, kondisi basan. Kegembiraan yang diharapkan dari kecintaan dan jauhnya murka Allah. Dan keempat, kabat. Merupakan suasana batin berupa rasa cemas akan kehilangan kecintaan dan datangnya murka Allah pada masa sekarang. Kabat. Pusing? Enggak ya. Nanti kalau disambung ke atas, apa dengan risalah bab selanjutnya akan paham itu. Suatu disiplin tatanan ilmu dalam makomat makrifat. Nah, karenanya seseorang yang sudah atau sedang mengalami suasana basat tidak mempunyai rasa cemas, tidak mempunyai rasa takut, walaupun tidak hilang, tetap ada cemas dan takut. Tapi kecemasan yang tinggi hilang, takut yang tinggi pun akan hilang dalam menghadapi suasana apapun, baik menyenangkan juga menyedihkan, biasa saja. Ya. Karena hatinya penuh diliputi rasa senang, adapun suasana kabat membuat seseorang selalu berhati-hati, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena khawatir kesenangan, kesedihan yang ada merupakan bagian dari murka Allah. Sampai-sampai Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah, itu populer, antum tahu semuanya, menggambarkan seseorang dalam keadaan basat. Ia mendengar kisah dari Abu Ali Ad-Daqaq, seorang sufi dari Irak yang hidup pada abad ke-9, sebagai berikut. Ada sekelompok orang datang ke rumah Abu Bakar Al-Khatib, seorang guru sufi hidup pada abad ke-9, Abu Bakar Al-Khatib itu, untuk melaporkan bahwa anak Al-Khatib tenggelam. Anak guru sufi ini tenggelam. Namun Al-Khatib tampak tidak peduli, santai aja, dan tidak terpengaruh oleh kejadian yang menimpa anaknya itu. Seakan tidak pernah terjadi apapun. Orang yang memberitahu tentunya heran kan? Iya kan? Kami telah melihat seorang manusia yang tidak goyah oleh goncangan gunung. Itu anggapannya. Al-Khatib akhirnya berkata, aku telah bebas dari segala rasa kasihan dan dari segala peristiwa apapun yang menyedihkan. Bebas. Udah bebas dia. Karena aku telah merasakan kecintaannya Allah dan kedekatannya kepada Allah. Itu kelebihan makrifat. Mainannya dirasa. Tidak mudah kaget, tidak mudah takut. Biasa aja. Walaupun rasa itu nggak bisa hilang. Sepakat? Cara yang paling dekat untuk mendatangkan suasana kabat pada hati antum. Ini amalan. Lanjutkan gak nih? Alhamdulillah, kalau itu kaji butuh kan. Iya mestilah. Antum nyampaikan gak udah amalannya bohong. Dengan mengamalkan wirid. Halo, udah tahu? Apa wiridnya? Tadi di awal dibaca. Gimana nih? Baru tahu sekarang nih, ngeliat mbah YouTube tapi nggak ngerti maknanya itu. Itu maksudnya supaya bisa dekat, mendatangkan suasana kabat di hati.
dengan mengamalkan wirid yang mengarah pada perendahan, pencelaan, dan peneguran kepada diri sendiri dengan tindakan mengarah kepada penghukuman diri sendiri dalam posisi yang lebih baik. Sedangkan cara menghadirkan suasana basatnya, kelompok besarnya sama wiridnya. Dapat juga dilakukan dengan cara wirid tadi, wiridnya sama, yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap kali datang suasana kabat dalam hati, basat, itu sering terjadi menghendaki basat. Sebaliknya jika dalam hati timbul suasana basat, menghendaki kabat, ya kan? Oleh sebab itu, ungkapan wirid yang dibaca, ya, ini tuntunannya ada di para sufi, para tarekat, bahkan tuntunan Nabi juga ini. Ya. Ke arah datangnya dua hal pasangan tadi. Kalau nggak ada kabat, harus hadirkan basat. Kalau nggak ada basat, hadirkan kabat. Hadirkan. Maka amalan yang diucapkan, Ilahi lastulil firdausil ahla wala akfa alan naril jahima fahabli taubata waqfir zunubi fa innaka ghafiru bizanbil adin. Ulang-ulang itu. Artinya, ya Rabbku, aku ini bukanlah orang yang patut menjadi ahli surga, tetapi aku pun tidak tahan menghadapi panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku, ampunilah dosa-dosaku, karena Engkau Maha Pemberi ampun atas dosa-dosa besarku. Kan itu menghadirkan keseimbangan antara kabat dan basat. Maka nggak mau ngamalin itu udah jelas. Amalan ini terhati dengan kondisi kejiwaan, kondisi ruhani itu udah tinggi. Maka syariat itu bingung orang ngamalinnya. Kemana? Kok dinyanyiin aja tapi ngerti enggak? Maaf. Kondisi itu kondisi makrifat. Kalimat pertama untuk kabat, kalimat kedua untuk basat. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha ikhtiar seorang sufi dengan wirid. Itu amalannya. Untuk mendatangkan dalam waktu yang sama suasana basat dan kabat untuk menyelesaikan persoalan perkara-perkara yang menakutkan dan menyenangkan. Betul kan? Itu terjadi di kondisi-kondisi sekarang. Galau, bangga diri, merasa tertekan, cemas, ya, nggak selesai-selesai. Ya, itu amalannya. Terkadang keduanya datang dengan sendirinya ke dalam hati seorang pengamal tadi tanpa disadari dan diusahakan secara khusus. Allah Maha Penyayang. Kadang-kadang dikasihkan aja sama orang yang nggak ngamalin bacaan tadi. Alangkah baiknya kalau kita sudah tahu ilmunya dalam perkara rohani. Ini anugerah, jemput, hidayah jemput dengan suatu ilmu yang diberikan Allah. Jadi sesuai dengan firman-Nya. Kan tadi disebut dasarnya apa? Al-Baqarah 245 tadi kan. Itu dasarnya pengamalan tadi. Jadi bukan Al-Baqarahnya yang dibaca. Perintah doanya apa? Ilahi lastulil firdausi. Iya kan? Basat atau kabat antum udah tahu itu. Karenanya kondisi basat dan kabat yang merupakan kelanjutan dari raja dan kaum di kalangan seorang pengamal tarekat, pengamal tasawuf yang diamalkan ya, merupakan cara untuk meminta perlindungan kepada Allah dalam kondisi kejiwaan antum yang tidak bisa dipahami. Ini misalnya diungkapkan oleh Al-Junaidi Al-Baghdadi, wafat 298 Hijriah, 911 Masehi, sebagai berikut. Ini diungkapkannya, kalau nggak pandai menjabarkan ini juga repot, ilmunya pada makomat seorang marifat ya. Khawfullah yaqbaduni warada'u fihi yadaifuni bil haqiqati wahiduni ma'a
wajudul basyariyah. Faida ja'alani kabad waqafawufan ahdimu wujudi aindama yaj'aluni wasiyan wa malikan yuwaidun al-wujudil basyariyah. Itu kata Al-Junaidi Al-Baghdadi. Artinya takut, kau pada kondisi kejiwaan kepada Allah membuat kabad, raja, harap kepadanya, membuat aku menjadi basah. Dan al-hakikat, hakikat dia mempersatukan dengan eksistensi kemanusiaanku. Jika dia membuatku kabad, nyempit, dan kau takut, dia menghancurkan eksistensi kemanusiaannya. Dihancurkan eksistensi kemanusiaannya. Apabila dia membuatku basah, raja, dia mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Tuh. Tinggi kan? Jika dia mengumpulkanku dengan hakikat pendapatnya, kita ambil ilmunya dan beliau mengamalkannya, dia menghadirkanku. Jika dia memisahkanku dengan al-haq, ini pun ada di hikam, dia menyaksikanku dalam eksistensi yang lain. Maka ketika itu aku dalam keadaan gelap gulita, tidak sadarkan diri. Ketika itu dialah yang maha tinggi, yang menggerakkan tanpa mendiamkanku. Dan dia yang membuatku takut dan cemas, tanpa membuatku merasakan adanya belayan kasih sayang. Jadi ketika eksistensi kemanusiaanku hadir, aku bisa merasakan keberadaanku. Dan ketika eksistensiku kemanusiaanku lepas, aku merasa hancur, tidak sadarkan diri. Jadi ungkapan Al-Junaidi Al-Baghdadi ini menunjukkan bahwa kedua hal, kabad, basar, berada bersamaan dengan makom tingkat yang di atas, yaitu fana dan baka. Pada saat itu seorang pejalan, seorang ahlul tasawuf, seorang sufi mengalami, ada yang menyebutkannya, ada yang ngomong itulah ittihad, ada yang menyebut itulah hulul. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu hulul? Apakah itu ittihad? Dalam konsep positif, Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Insya Allah selanjutnya kita bahas ke bab 6, mungkin tamat terkait kaji ini. Dan ini ada amalan, ternyata udah tahu yang sering dibaca oleh sufi-sufi. Amalan tadi ternyata menyeimbangkan kita dalam kondisi kejiwaan kita yang sering kita tidak pahami. Sepakat? Sampai ilmu ini masih ada satu session lagi. Jadi itu kalau dibuat buku, mahal bukunya. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.